Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mumtajia dari kelas 03 TPLP 002 dengan NIM 221011401593. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FLSM dan VLSM. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu subnetting. Subnetting dapat didefinisikan sebagai teknik umum dalam jaringan lokal yang melibatkan pemecahan satu network dalam satu kelas IP address menjadi beberapa subnet. Jadi proses ini memungkinkan jumlah host yang semula banyak dalam satu network dibagi menjadi lebih sedikit. Sementara juga memungkinkan pemisahan network untuk menghindari koneksi saling terhubung. Teknik ini menggunakan subnet max yang spesifik untuk mengatur alokasi IP address dengan lebih efisien. Ada dua teknik perhitungan subnetting, yaitu ada FLSM dan VLSM. Kita akan bahas satu persatu. Pertama yaitu FLSM. FLSM dapat didefinisikan sebagai suatu metode dalam subnetting yang membagi jaringan ke dalam subnet dengan panjang tetap. Jadi, dalam FLSM, setiap subnet memiliki panjang yang sama dan panjang subnet ditentukan sebelumnya pada saat perencanaan jaringan. Yang kedua ada VLSM. VLSM adalah suatu teknik subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet dengan panjang yang bervariasi dalam suatu jaringan. Jadi VLSM ini, administrator jaringan dapat membagi subnet menjadi sub-subnet dengan panjang yang berbeda-beda dalam jaringan. Secara singkatnya, FLSM pada satu network memecah menjadi beberapa network di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Sedangkan VLSM kebalikannya. Sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang. Subnet max-nya antara subnet satu dengan yang lain. Di sini ada contoh penerapan pada FLSM. Setiap subnet dengan prefiks 26 ya di sini. Di sini saya memiliki 3 network ya. Setiap network memiliki prefiks 26 yang akan memberikan lebar host sebanyak 64 dengan 62 host yang valid. Dalam konteks workstation LAN, point-to-point dan server LAN, setiap subnet prefiks 26 menyediakan ruang yang cukup untuk mendukung kebutuhan perangkat dalam jaringan. Mengingat bahwa prefiks 24 akan habis jika dibagi menjadi 4 subnet, sementara kebutuhan kita hanya 3 subnet, maka ada satu blok prefiks 26 yang tersisa. Blok prefiks 26 yang tersisa dapat digunakan sebagai cadangan atau untuk keperluan lain yang mungkin timbul nanti. Nah, di sini ada penjelasannya ya, teman-teman. Prefiks 26 untuk setiap subnet, workstation LAN, point-to-point, server LAN bernilai sama semua. Lebar host dari prefiks 26 adalah 64 dengan 62 valid host. Prefiks 24 akan habis jika dipakai 4 kali prefiks 26. Sedangkan kebutuhan network kita cuma 3, berarti ada satu blok prefiks 26 yang tersisa. Bisa digunakan juga untuk spare. Di materi sebelumnya untuk menentukan jumlah host dan subnet max kita menggunakan rumus 2 pangkat Y-2, di mana Y adalah jumlah bit host yang aktif. Pertanyaannya, apakah 2 pangkat Y-2 setara atau lebih dari 64 host? Jawabannya adalah ya, karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dengan menggunakan 2 untuk alamat broadcast dan alamat jaringan. Dengan kata lain, dalam notasi binar, yaitu 11000000 sama dengan 64 bit host yang on di oktet keempat. Untuk mencari subnet max-nya, 256 dikurangi jumlah host yang diketahui, maka 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Pada oktet 4, maka terbentuklah subnet max yaitu 255 192. Oke, next. Di sini ada hasil perhitungan FLSM, workstation LAN dengan 62 host, point-to-point WAN dengan 2 host, server LAN dengan 12 host. Network dari workstation LAN yaitu 192.168.10.0.
First hostnya yaitu 192.168.10.1. Last hostnya 192.168.10.62. Broadcastnya 192.168.10.63. Dan untuk point to point one yang memiliki dua host yaitu dengan network 192.168.10.64, first host 192.168.10.65, last host 192.168.10.126. Broadcastnya 192.168.10.127. Dan server LAN dengan 12 host, networknya 192.168.10.128. First hostnya 192.168.10.129. Last host 192.168.10.190. Broadcastnya 192.168.10.191. Dan sini dengan prefix 26 yaitu 255, 255, 255, 192. Selanjutnya ada penerapan pada VLSM. Dalam desain jaringan ini, workstation LAN memiliki kebutuhan host maksimal sebanyak 50 host, sehingga menggunakan subnetting prefix 26 dengan alamat network 192.168.10.0. Subnet ini memungkinkan adanya 64 alamat IP, cukup untuk menampung 50 host. Server LAN sebagai subnet kedua memiliki kebutuhan host maksimal sebanyak 12, sehingga menggunakan subnetting prefix 28 dengan alamat network 192.168.10.64. Dengan menggunakan prefix 28, subnet ini dapat menampung 16 alamat IP, namun hanya 14 di antaranya yang valid untuk host. Sementara itu untuk subnet point-to-point one dirancang untuk menangani koneksi yang memerlukan hanya 2 host. Oleh karena itu cukup menggunakan prefix 30 saja dengan alamat network 192.168.10.80. Network ini memberikan 4 alamat IP namun hanya 2 yang valid untuk host. Jika diperlukan subnet tambahan, dapat dimulai dari alamat network 192.168.10.84 yang merupakan langkah selanjutnya setelah subnet point to point one. Oke, di sini penjelasan yang tadi. Membutuhkan 3 network dengan space address 192.168.10.0. Sini 3 network. Menghitung turunan prefix 24 yaitu 25, 26 dan seterusnya. Prefix 25 dapat dibagi 2, prefix 26 dapat dibagi 4, prefix 27 dapat dibagi 8 dan seterusnya. Lalu notation tidak bisa diberi di bawah prefix 26 karena butuh paling tidak 50 host. Space address 192.168.10.0 dengan prefix 24 tadi kita pecah jadi 2 blok subnet besar masing-masing prefix 25. Workstation LAN 192.168.10.0 prefix 25, server LAN dan WAN 192.168.10.128 prefix 25. Server LAN dan WAN kita pisahkan lagi dari total IP space 192.168.10.128, yaitu server LAN 192.168.10.128 itu prefix 25 yaitu server LAN. 192.168.10.128 dengan prefix 26 dan WAN 192.168.10.192 dengan prefix 26. Oke, kesimpulannya adalah FLSM dengan semua subnet memiliki panjang yang tetap, memudahkan administrasi dan implementasi, terutama dalam jaringan yang memiliki kebutuhan host seragam di setiap subnet. FLSM dapat menyebabkan pemborosan alamat IP karena setiap subnet memiliki jumlah host yang sama. VLSM memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan alamat IP berdasarkan kebutuhan spesifik setiap subnet. VLSM sangat berguna dalam jaringan yang memiliki subnet dengan kebutuhan host yang bervariasi.
Oke, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai FLSM dan VLSM. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam segi materi maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.